Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Cikane Sabur dan teman-teman semua yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mempresentasikan keripik singkong Bahenol yang insya Allah menjadi rencana bisnis saya untuk kedepannya. Keripik singkong Bahenol atau KSB ini salah satu bisnis kuliner, yaitu keripik singkong yang terbuat dari singkong. Dan KSB ini merupakan makanan ringan yang disukai banyak orang dan makanan yang sering atau biasa dimakan atau dikonsumsi masyarakat Indonesia. Keripik singkong Bahenol yang rasanya begitu enak, renyah, dan gurih, harganya pun murah yang bisa menemani waktu santai Anda dimanapun dan kapanpun bareng keluarga. Tujuan bisnis plan KSB ini ialah untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, memberikan rasa yang berbeda bagi para konsumen yang menikmati dan dapat menciptakan lapangan kerja dari meningkatkan ekonomi, serta membuka usaha pembuatan produk yang berprestasi. Gambaran usaha KSB ini yaitu pertama, nama usaha Keripik Singkong Bahenol, tempat usaha Jalan Kiai Haji Hashim, RT 4, RW 01, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Bahan baku singkong. Visi dan misi: menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat, memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik. Wilayah pemasaran untuk saat ini wilayah pemasaran KSB berada di Jalan Kiai Haji Hashim, RT 4, RW 01, Kembangan Utara, Jakarta Barat, dan bagi yang ingin memesan online bisa untuk memesannya. Target pemasaran yang pertama, membranding atau memperkenalkan produk keripik singkong. KSB ini memiliki cita rasa yang super ekstra pedas, juga dilengkapi dengan berbagai varian rasa lainnya yang tak kalah sedap di lidah konsumen. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar dengan membantu sistem keagenan baik secara offline dan online. Bagi para distributor makanan yang tertarik memasarkan produk KSB kami. Yang ketiga yaitu pameran usaha kecil menengah atau yang sering disebut dengan UKM. Selanjutnya yaitu analisa operasional KSB. Yang pertama ada rencana produksi, yang kedua analisa pendukung bisnis, yang ketiga analisa SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu namanya SWOT. Yang pertama yaitu rencana produksi. Rencana produksi yang akan kita jalankan yang pertama yaitu ada kualitas, lokasi, dan cita rasa. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan agar konsumen pun tidak kecewa karena membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang kedua yaitu lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah di semua pasar yang menjual makanan, baik itu supermarket, pasar tradisional, toko, warung, maupun distributor yang menjualnya langsung kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu cita rasa. Cita rasa produk dari usaha ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan mempertahankan cita rasa yang enak. Dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik dan tidak memakai bahan pengawet buatan. Semuanya secara alami. Dan inilah aneka rasa KSB. Macam-macam rasa keripik singkong Bahenol. Ada rasa original, balado, pedas level 5, pedas level 3, atau keripik singkong yang rasa asam pedas. Yang kedua yaitu analisa pendukung bisnis. Analisa pendukung bisnis ini juga terdapat dari 3 bagian. Yang pertama ada distributor, yang kedua ada pelaku bisnis, yang ketiga ada pengelola tempat. Yang pertama distributor. Distributor yang kami maksud ialah merupakan orang yang menjual barang-barang yang kami butuhkan, seperti penjual singkong, terus bahan-bahan baku yang menjual dari segala bahan-bahan yang kami gunakan untuk KSB tersebut.
Terus, yang kedua, pelaku bisnis tersebut bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan orang-orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras, kita juga harus memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Yang ketiga itu pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan kita jalankan, tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Yang ketiga yaitu analisa SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekuatan dari KSB ini ialah tempatnya strategis, rasanya enak, dan harga ekonomis. Yang kedua yaitu kelemahan dari KSB, yaitu tidak cocok bagi orang yang tidak suka singkong. Kedua, belum mempunyai cabang. Yang ketiga, kurang modal untuk memulai usaha. Dan selanjutnya yaitu peluang KSB. Yang pertama, digemari banyak masyarakat. Yang kedua, ciri rasa yang khas. Yang ketiga, cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Yang keempat, budaya masyarakat yang konsumtif. Dan yang terakhir yaitu ancaman dari KSB. Yang pertama, banyak saingan di luar. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik. Yang ketiga, cuaca tidak mendukung. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama ada alat-alat dan bahan-bahan. Alat-alat seperti mesin pengemas yang seharga 500.000. Terus yang kedua peralatan menggoreng senilai 300.000. Dan yang terakhir yaitu kompor gas dan tabung gas LPG yang 3 kg itu 300.000. Nah, semuanya itu berjumlah 1.100.000 rupiah. Terus bahan-bahan KSB ini terdiri dari singkong, minyak goreng, cabai, dan plastik kemasan. Untuk plastik kemasan itu yang bahannya tebal kayak ciki-cikian di Indomaret itulah ya. Nah, harganya itu singkong 75.000, minyak goreng 260, cabai 250, dan plastik kemasan seharga 1.500.000 rupiah. Semuanya total 2.085.000 rupiah. Dan yang terakhir juga tuh ada omset penjualan per bulan. Rata-rata penjualan per hari 1 juta rupiah per hari. Yang kedua itu per bulan mendapatkan omset 30 juta per hari. Dan laba bersih per bulan di sini kita 22.018.200 perak. Dan 30 juta itu dikurang 22.018.200 perak, yaitu sama dengan 7.981.800 perak. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dari tulisan dan ucapan dalam presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.